Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari sifat penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama yaitu sifat komutatif pada penjumlahan bilangan bulat. 15 tambah 33 sama dengan 48. Berapakah 33 tambah 15? Apakah 15 tambah 33 sama dengan 33 tambah 15? Jika iya, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Jika tidak, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Mari kita buktikan bersama-sama. 15 tambah 33 sama dengan 48. Dan 33 tambah 15 sama dengan 48. Berdasarkan pembuktian keduanya tersebut, antara 15 tambah 33 dengan 33 tambah 15, di mana menghasilkan hasil yang sama, maka dapat ditulis 15 tambah 33 sama dengan 33 tambah 15. Berdasarkan pembuktian di atas, maka dapat disimpulkan, jadi sifat komutatif berlaku pada penjumlahan, karena proses operasi hitung yang kita lakukan tidak akan mengubah hasil, atau dengan arti hasilnya tetap sama. Maka dapat dimisalkan A tambah B sama dengan B tambah A. Di sini dapat dicontohkan di atas, misalkan A adalah 15 dan B 33. Sehingga posisi A dan B meskipun dibalik, hasilnya tetap sama. Sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat asosiatif merupakan sifat pada penjumlahan untuk memudahkan penyelesaian hitung dengan cara mengelompokkan operasi yang lebih mudah diselesaikan. Nah, jika bilangan bulat dimisalkan pada sebuah huruf, di sini dapat kita tulis buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Di sini kita membuat sebuah contoh, buka kurung 38 tambah 42 tutup kurung tambah 56 sama dengan berapa? Pada penghitungan di atas, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Di situ menghasilkan 80 tambah 56. 80 berasal dari 38 tambah 42. Sedangkan 56 adalah turunan dari atas. Nah, hasil dari 80 tambah 56 adalah 136. Jika pada contoh sebelumnya, pengelompokan dilakukan pada 38 tambah 42. Sekarang, contoh kedua, kita geser pengelompokannya, yaitu pada 42 tambah 56. Di situ tertulis 38 tambah buka kurung 42 tambah 56 tutup kurung sama dengan berapa? Berdasarkan pengelompokan di atas, karena 38 tidak diproses terlebih dahulu, maka 38 tetap ditulis. Kemudian 42 tambah 56 hasilnya adalah 98. Maka 38 tetap ditulis di awal, kemudian tambah 98. Dan hasilnya adalah
136. Berdasarkan kedua contoh pengelompokan penjumlahan bilangan bulat di atas, di mana sama-sama menghasilkan hasil yang sama yaitu 136, maka antara 38, 42, dan 56 yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 38 dan 42, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan 56, hasilnya sama dengan 42 tambah 56 yang dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dengan 38. Maka dapat disimpulkan, jadi sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan, karena proses operasi hitung yang kita lakukan tidak akan mengubah hasil, atau dapat diartikan bahwa hasilnya tetap sama, di mana antara A dan B yang dikelompokkan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan C, ini sama dengan A yang dijumlahkan hasil dari penjumlahan B dan C. Apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan? 59 dikurangi 35 sama dengan 24. Berapakah hasil dari 35 dikurangi 59? Apakah 59 kurangi 35 hasilnya sama dengan 35 kurangi 59? Jika ya, maka pengurangan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Jika tidak, maka pengurangan bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Mari kita buktikan bersama-sama. 59 dikurangi 35 sama dengan 24. Sedangkan 35 kurangi 59 sama dengan negatif 24. Maka 59 kurangi 35 tidak sama dengan 35 kurangi 59. Berdasarkan pembuktian di atas, antara 59 kurangi 35 dengan 35 kurangi 59 yang ternyata hasilnya berbeda, yaitu 24 dengan negatif 24. Maka dapat disimpulkan sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan, karena proses hitung yang kita lakukan mengubah hasil, atau hasilnya berubah atau tidak sama, di mana antara 24 dengan negatif 24 ini berbeda. Sehingga jika bilangan bulat dimisalkan pada sebuah huruf dapat ditulis A kurangi B tidak sama dengan B kurangi A. Dengan catatan di situ saya menggunakan tanda sama dengan yang dicoret miring, itu dibaca tidak sama dengan. Apakah sifat asosiatif berlaku pada pengurangan? Buka kurung 49 kurangi 34 tutup kurung kurangi 12 sama dengan 3. Berapakah 49 kurangi buka kurung 34 kurangi 12 tutup kurung? Apakah 49 yang dikurangi 34 terlebih dahulu, kemudian hasilnya dikurangi 12, sama dengan 49 yang nantinya hasilnya akan dikurangi 34 kurangi 12? Jika ya, maka pengurangan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Jika tidak, maka pengurangan bilangan bulat tersebut tidak bersifat asosiatif. Mari kita buktikan bersama-sama. Pada pembuktian pertama, di sini yang dikelompokkan adalah 49 dengan 34.
di mana kedua bilangan tersebut kita hitung terlebih dahulu, kemudian hasilnya akan dikurangi 12. Maksudnya 49 kurangi 34, yang kemudian nantinya hasilnya akan dikurangi oleh bilangan 12. 15 berasal dari 49 kurangi 34. Kemudian dikurangi 12. Hasilnya yaitu 3. Pada pembuktian yang kedua, yang mengalami pengelompokan adalah 34 dan 12. Di mana nantinya pada proses tersebut 49 dikurangi hasil dari 34 kurangi 12. Karena 49 tidak mengalami proses penghitungan dan posisinya di depan, maka 49 tetap ditulis terlebih dahulu, kemudian dikurangi 22 yang hasil dari 34 kurangi 12. Hasil akhirnya yaitu 27. Berdasarkan kedua pembuktian di atas, jika ditulis dalam sebuah huruf, A kurangi B yang nantinya hasilnya kurangi C tidak sama dengan A kurangi hasil dari B kurangi C. Maksudnya 49 kurangi 34 yang hasilnya dikurangi 12 ini tidak sama dengan 49 kurangi hasil dari 34 kurangi 12. Di situ terlihat bahwa hasilnya 3 tidak sama dengan 27. Maka dapat disimpulkan, jadi sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan, karena proses operasi hitung yang kita lakukan mengubah hasil, atau dapat dipahami hasilnya berubah atau tidak sama. Dari pembuktian di atas, ketika pengelompokan pengurangan bilangan bulat yang diletakkan di awal, hasilnya berbeda ketika pengelompokan pengurangan bilangan bulat digeser ke belakang. Tanda sama dengan yang dicoret miring dibaca tidak sama dengan. Sekian pembelajaran mengenai sifat penjumlahan dan pengurangan. Tetap tingkatkan semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.